Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang percobaan pemantulan dan pembiasan cahaya. Tujuan saya di sini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin dan menentukan fokus cermin cembung. Di sini saya akan menjabarkan alat dan bahan yang saya lakukan praktikum. Yang pertama, cermin datang, cermin cembung, lampu senter, lilin, layar, tabir kertas ataupun kardus, pensil, dan gelas pensil. Prosedur di sini yaitu saya meletakkan cermin datar dan cermin cembung pada posisi yang stabil. Saya menyiapkan lampu senter sebagai sumber cahaya dan saya nyalakan. Mengarahkan cahaya lampu senter ke cermin datar dan amati bagaimana cahaya tersebut dipantulkan. Setelah itu, letakkan ini di depan cermin datar dan amati bayangan yang terbentuk pada layar. Dan bandingkan sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Setelah itu, saya eksperimen dengan pensil dan gelas plastik. Saya meletakkan pensil di depan cermin dan amati bayangan yang terbentuk. Isi gelas plastik dengan air dan letakkan di depan cermin cembung untuk mengamati efek pembiasan cahaya. Di sini hasilnya yaitu bayangan yang terbentuk dari cermin datar yaitu tinggi benda yang sama dengan tinggi bayangan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, bayangan selalu tegak lurus terhadap cermin. Pemantulan cahaya pada cermin cembung yang pertama yaitu bayangan bersifat maya, bayangan selalu tegak lurus terhadap cermin, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Efek pembiasan cahaya ini dijelaskan. Saat memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, pensil tersebut akan tampak bengkok atau patah di bagian yang terendam air. Ini terjadi karena perbedaan indeks bias antara udara dan air yang menyebabkan cahaya membias saat memasuki dan keluar dari air. Cahaya sendiri adalah radiasi elektromagnetik dalam bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kata ini biasanya merujuk pada cahaya tampak yang merupakan bagian dari spektrum yang dapat dirasakan oleh mata manusia. Cahaya tampak biasanya didefinisikan memiliki panjang gelombang dalam kisaran 400-700 nanometer antara inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang dan ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Panjang gelombang cahaya ini berarti kisaran frekuensi sekitar 430-750 terahertz. Dari teori partikel Newton, Sir Isaac Newton menyatakan bahwa sumber cahaya dipanjangkan oleh partikel saat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan sangat besar. Ketika partikel ini mengenai mata, kita dapat melihat sumber cahaya tersebut. Cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya itu merambat lurus, dapat menembus benda bening, dan lain-lain. Cahaya sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang menunjukkan gelombang dan partikel. Cahaya ada dalam paket energi kecil yang disebut foton. Dilanjut kesimpulan dari praktikum ini yaitu cermin datar memantulkan cahaya secara seragam dan membentuk bayangan yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan benda hasilnya. Cermin cembung memantulkan cahaya dan menyebabkan bayangan tampak lebih kecil dan jauh karena cahaya yang dipantulkan divergen. Bayangan yang terbentuk dari cermin datar bersifat maya, tegak, dan berukuran sama dengan objek asli. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung juga bersifat maya, tetapi ukurannya lebih kecil dan posisinya tampak lebih jauh dari posisi sebelumnya. Eksperimen dengan pensil menunjukkan bahwa bayangan terbentuk pada cermin datar adalah replika yang setia dari objek asli. Penggunaan gelas plastik yang diisi air di depan cermin cembung menunjukkan efek pembiasan cahaya yang mengubah arah cahaya dan dapat mengubah persepsi terhadap ukuran dan bentuk objek.